terakhir dalam wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعون في الدارين آمين قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لا يصاب بمثله. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir kita menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disampaikan dari Abdullah bin Abbas, sepupunya daripada baginda Rasulullah, maka dikatakan radhiyallahu anhuma, karena beliau dan bapaknya seorang sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Kayak Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat, Umar bin Khattab sahabat, makanya menggunakan redaksi radhiyallahu anhuma. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu faratan." Barang siapa yang memiliki dua anak, yamutani saghirani qabla ahadi abawaihima. Kedua anak tersebut meninggal sebelum bapaknya yang masih kecil. Faratan. Maka kalau doa buat anak kecil itu Allahumma ja'alhu faratan li abawayh. Kematian ini menjadi simpanan buat orang tuanya, bukan Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Anak kecil tidak ada dosanya, maka pahalanya buat orang tua. Maka Allahumma ja'alhu faratan li abawayh wa salafu wa dhuhru wa idhatu wa i'tibara wa thaqil bihi mawazinahuma. Allah beratkan timbangan sebab matinya anak ini buat orang tuanya. Jadi kalau kita anak kecil yang meninggal, bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kenapa? Karena anak kecil belum ada dosanya. Maka doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafa wa 'idatan wa i'tibara wa thaqil bihi mawazinahuma. Ya. Jadi barang siapa yang meninggal anaknya sebelum orang tuanya masih kecil, ya, min ummati adkhalahu Allah taala bihimal jannah. Aku akan masukkan keduanya surga, asalkan dengan kesabaran. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, "Faman kana lahu faratun min ummatik." Bagaimana kalau cuma satu saja? Cuma anaknya satu, bukan dua. Kalau orang tua saya dua, yang anaknya meninggal belum balik. Ya, Adewiyah sama Mas Fiah ya, masih kecil. Bapak saya ada anaknya dua meninggal. Ya, belum balik, masih kecil ya, ingat ya. Ya, itu faratan, tabungan. Barang siapa yang meninggal kedua anaknya yamutani saghirani, meninggal masih kecil, sudah meninggal sebelum kedua orang tuanya, adkhalahu Allah taala bihimal jannah, Allah masukkan buat orang tuanya surga, asalkan dengan sabar, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada anak yang meninggal, seorang wanita meninggal, anaknya meninggal, kemudian menangisi, meratapi. Kemudian Rasulullah lewat, kata Rasulullah, ittaqi wasbiri, wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah, alaika anni, pergi engkau. Dia enggak tahu kalau yang ngomong itu Rasulullah. Kemudian beberapa saat kemudian lewat sahabat.
Kamu nggak tahu siapa tadi yang bicara denganmu. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita tersebut nyamperin baginda Rasulullah. Ya, kata wanita, "Ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Sekarang saya sabar." Kata Rasulullah, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu ketika awal kita tertimpa musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlambat sabarnya. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita tertimpa musibah, kita ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Dan barang siapa yang memiliki anak, ya muwaffaqah. Muwaffaqah itu pujian. Ya. Pujian untuk orang-orang yang diberikan keberanian untuk bertanya perkara agama karena tidak mudah. Ya, ini Rasul, wa man kana lahu fartun ya muwaffaqah qalat man lam yakun lahu fartun min ummatik. Ya. Jadi Rasul mengatakan wa man kana lahu fartun ya muwaffaqah. Kalau dia punya satu anak wahai muwaffaqah. Muwaffaqah itu madhun laha, pujian untuk Sayyidatuna Aisyah, wa tashji' litas'al an umuri diniha, yang memberikan, karena Sayyidah Aisyah ini termasuk faqih dari sahabiyah adalah Sayyidatuna Aisyah. Tashji', enggak mudah orang bertanya perkara agama, terkadang malu bertanya urusan agama. Harus ditanyakan. Karena ini berkaitan dengan urusan agama, surga dan neraka, pahala dan dosa. Tanya. Kalau ada perkara-perkara yang sudah ditanyakan ya kepada tuan-tuan guru ya. Maka dikatakan ya muwaffaqah. Muwaffaqah ini pujian. Itu kalau dia punya anak satu. Ya, kalau dia punya anak satu tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, "Faman lam yakun lahu fartun min ummatik?" Bagaimana kalau mereka yang tidak memiliki anak? Qala fa ana faratun li ummati. Aku ini simpenan buat umatku. Lan yusabu bimithlihi, mereka tidak akan tertimpa musibah sebagai musibah yang menimpaku. Bayangkan, baginda Rasulullah mengatakan akulah yang menjadikan mereka faratun, pertolongan buat hamba-hambaku yang tidak diberikan ya turunan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yusabu bimithlihi, mereka tidak akan ditimpa ujian seberat ujianku. Karena memang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal, thumma yubtala biqadri dinihim. Manusia itu diuji oleh Allah. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Maka kata Rasul, lan yusabu bimithli, mereka itu tidak akan tertimpa musibah, ujian seberat apa yang menimpaku. Karena para nabi ujian yang paling berat. Lan yusabu mithli. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Thumma yubtala biqadri dinihim. Kemudian manusia diuji sekedar sebesar kadar keimanannya. Ya, kalau orang biasa ujiannya antara sholat enggak sholat, godaannya. Tapi kalau orang yang soleh lagi, bukan lagi yang wajib, tapi masalah sunnahnya. Ibadah-ibadah yang lebih dari itu. Yang bawah lagi, masalah meninggalkan maksiatnya, bukan sholatnya. Bagaimana meninggalkan perjudian, mabuk-mabukan. Makin tinggi tingkat ujian ya, para nabi, makin besar ujiannya. Tingkat keimanannya. Maka di sini akhbarul ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah ingin mengabarkan kepada manusia, anna man mata lahu waladan saghiran hala hayatil aba fa inna tiflaini yuhayyani lahu makanahu wa manzilatahu fil jannah. Dan barang siapa, Rasulullah mengatakan barang siapa yang wafat dua anaknya yang masih kecil ketika orang tuanya masih hidup, maka kedua anak tersebut yang masih kecil akan menyiapkan baginya, bagi kedua orang tuanya, makanahu wa manzilatahu fil jannah, disiapkan lapak di surganya Allah. Wa huma sababu min asbabi dukhulihil jannah, karena keduanya yang menyebabkan sebab dimasukkannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin
untuk memberikan kedua orang tuanya masuk surga. Faqalatis sayyidatu Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata lagi, kalau satu orang bagaimana? Wa kaman mata lahu waladan, mereka sebagaimana orang yang meninggal kedua anaknya. Yang satu anak yang meninggal masih kecil sama seperti orang yang meninggal dua anaknya. Summa zadat, kemudian ditanya lagi Sayyidatuna Aisyah, wa man mata wa laysa lahu auladun qad matu hala hayatih. Bagaimana mereka yang walaysa lahu aulad, tidak memiliki anak, qad matu, mereka mati hala hayat, yang mereka mati masa hidupnya. Fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasulullah mengatakan, ana fartuhum, aku adalah simpanan mereka, wahayyu lahum sabilal jannah, Rasulullah akan menyiapkan jalan baginya surga. Wa ma yahtajuna ilaihi yaumal qiyamah, apa yang dibutuhkan mereka, maka ada namanya syafa'atul uzma. Ya, Rasulullah diberikan doa itu beliau tangguhkan untuk umatnya akhir zaman. Namanya syafa'atul uzma. Orang yang berbuat maksiat pasti akan masuk surga. Semuanya masuk surga. Selagi dia mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Namanya syafa'atul uzma. Ya. Jadi pasti masuk surga. Diberikan pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan yusabul muslimu bi musibati a'dham mimma yusabuna bi musibati mauti. Tidak ada seseorang muslim yang diberikan musibah yang lebih berat terhadap apa yang telah aku diberikan musibah, ya, fi musibati mauti, ketika masa akhir hayat, kata baginda Rasulullah. Enggak ada ujian yang paling berat, ya, melebihi ujianku, kata baginda Rasulullah. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ila kulli muslim min nafsihi wa waladihi wa ahlihi. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai, ya, melebihi cinta kita kepada anak kita. Rasulullah harus kita lebih cintai daripada kedua orang tua kita. Rasulullah harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama, madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayyidata Aisyah bil muwaffaqah. Baginda Rasulullah memuji Sayyidina Aisyah dengan bil muwaffaqah, istiksyafil masail al-ilmiyah wal lihathiha 'ala su'al. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah mengungkap pertanyaan dan ditanyakan kepada baginda Rasulullah. Perlu ancungan jempol. Dikatakan as-su'alu nisful ilmi. As-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengah daripada ilmu. Maka jangan malu bertanya. Orang malu bertanya apa? Sesat di jalan. Padahal udah dikit lagi sampai diputer-puterin tuh sama tukang, ya, kemana-mana. Lalu bertanya, apalagi perkara urusan akhirat, ya, ceritanya kepada tuan-tuan guru kita, perkara-perkara yang kita tidak mengetahui. Maka Rasul puji. Maka orang bertanya itu perlu diacungin jempol. Tidak semuanya orang mau bertanya. Terkadang malu bertanya. Ya, maka Rasulullah memuji Sayyidina Aisyah dengan bil muwaffaqah. Ya, pujian untuk memberikan motivasi agar terus bertanya dalam perkara urusan dunia, urusan akhirat. Yang kedua, qala Ibnu Jauzi, kana ar-rajulu min ahli al-Madinah idza asabathu musibah ja'at akhuhu fasafahu wa yaqul ya 'abdallah ittaqillah fa inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Ahli Madinah, penduduk kota Madinah, apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, musibah dengan kematian, jaa akhuhu fasafahu, maka saudaranya itu bersalaman, menyalaminya. Datang, ya Abdullah. Maka salah satu sunnah takziah itu apa? Pertama kita nasihati kepada orang yang kena musibah agar selabar. Dan mudah-mudahan kita doakan diganti yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpanya. Maka para penduduk Madinah, kalau ada yang meninggal, saudaranya datang, kemudian salaman, berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah.
Fa inna fi Rasulillah, karena sesungguhnya dalam sosok baginda Rasulullah ada uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Rasulullah pernah meninggal juga anaknya masih kecil, Ibrahim, sampai beliau diejek dengan orang-orang kafir Quraisy, ya kamu tidak akan disebut-sebut namamu. Kenapa? Karena anak laki-lakimu meninggal. Maka turun surat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang terputus, tidak disebut-sebut namanya. Maka Rasulullah ketika anak laki-lakinya meninggal tetap disebut dalam apa? Dalam tasyahud, dalam azan. Maka Allah sendiri bersalawat kepada baginda Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini pujian untuk hiburan baginda Rasulullah ketika anaknya meninggal kemudian dihinakan. Kenapa? Karena salah satu aib ketika dia tidak memiliki keturunan, namanya tidak disebut-sebut lagi. Kan kita fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Nah, maka berbeda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ya akhir hadis daripada kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kematian itu adalah sebuah kepastian sampai baginda Rasulullah juga wafat manusia dan juga ditimpa dengan penyakit ketika akhir hayatnya. Penyakit bukanlah suatu aib, ya, tapi bagaimana ketika dia sakit dia bersabar tetap menjalankan syariat-syariat Allah. Walaupun di rumah sakit sholat jangan ditinggal. Selagi dia sadar sholat tetap jalan. Rasulullah sampai dibopong ke mana? Dibopong ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Rasul contohkan dalam keadaan sakit pingsan, sadar pingsan, sadar. Ketika sadar minta dibawa ke masjid agar ada orang yang membopongnya. Kita ada enggak sampai sebegitunya? Apakah kita pernah seperti itu? Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, ya, tapi masih ya ingin hadir sholat berjamaah sampai walaupun dibopong-bopong. Ada di sini yang dibopong-bopong pengen sholat berjamaah. Ya, belum lihat. Ya, belum lihat. Kalau udah punya duit udah lupa sama masjid. Ya, itu. Maka mudah-mudahan kita ambil pelajaran dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin.